Jadi buat kamu di sini yang beriklan di Facebook, ya khususnya iklan Facebook Sipas, dan kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa data dashboard iklan Facebook saya bagus banget, tapi kok realnya nggak segitu ya? Nah, ini adalah dilema yang sering banget terjadi dalam semua advertiser ya. Semua advertiser juga mengalaminya dan menjadi pertanyaan. Nah, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Shondes dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas kenapa data iklan Facebook Sipas saya itu nggak sesuai sama yang ada di real penjualan atau di real Shopee Seller Center saya ya. Kalau misalkan Sipasnya Sipas Shopee ya. Jadi langsung masuk aja ke laptop saya. Seperti biasa ini akan ada banyak data yang kami sensor teman-teman. Dan di sini saya kasih tunjuk teman-teman sebuah study case gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin 4 Agustus itu kita ROAS-nya lumayan ya, dapat ROAS 12-an, oke. Ya dan ini, sekitar mau spend-nya terus conversion value-nya. Nah kalau teman-teman lihat di sini kemarin 4 Agustus itu ada purchase 10, oke. Tapi pas teman-teman lihat kok di Shopee Seller saya nggak 10 Mas, berbanding jauh, itu kenapa ya? Jadi teman-teman wajib tahu bahwa di dalam iklan Facebook itu ada namanya 7 days conversion attribution window ya. Jadi ada attribution window yang mana contohnya kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, attribution setting ya, one day click or one day views. Oke, jadi maksudnya kayak gini. Jadi misalkan kalau orang itu ya, kita ngiklan kan, oke kita ngiklan, terus iklan kita itu dilihat sama orang hari Senin, sama si A ya, hari Senin, oke. Nah, hari Senin dia lihat iklan kita. Dia lihat-lihat aja, dia klik, tapi dia nggak check out hari Senin, oke. Terus misalkan hari apa ya, hari Kamis lah ya atau hari Jumat. Hari Kamisnya dia dapat iklan kita lagi dan dia lama-lama penasaran dong, "Ini kayaknya barangnya bagus sih." Kebetulan aku juga udah gajian misalkan, atau aku udah ada duitnya nih. Ya udah, dia akhirnya check out hari Kamis. Pertanyaannya, kalau seperti ini, yang di dashboard ini, itu penjualannya ke-track hari apa? Ya. Kalau yang di dashboard ini, kalau misalkan case-nya kayak gini, menurut teman-teman, penjualan yang di dashboard itu masuknya hari apa? Apakah hari Kamis atau hari Senin? Jawabannya masuknya adalah hari Senin. Kenapa? Ya itu tadi, 7 day conversion ya, attribution window-nya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ngeceknya harian, ya pasti datanya nggak valid. Karena ada namanya 7 day conversion attribution window itu. Jadi mereka lihat Senin, mereka baru check out Kamis, di dashboard itu masuknya Senin. Penjualannya masuk Senin, bukan hari Kamis. Makanya kalau teman-teman lihat iklan itu, ya lihatnya jangan setiap hari. Kenapa? Karena kalau setiap hari itu datanya banyak nggak validnya, ya. Jadi biasanya kita lihat weekly atau monthly, ya. Jadi lihat bulanan atau lihat mingguan, tergantung budget ya, seberapa besar budgetnya disesuaikan. Cuman jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Karena bisa jadi ya ini, 7 day conversion attribution window. Jadi yang mana, ya mereka nggak biasanya kan kebanyakan orang itu kan nggak check out hari itu juga ya. Makanya kan kita perlu fitur yang namanya retargeting. Ada budget buat retargeting, remarketing. Kenapa? Karena yang ngejar orang lagi. Karena orang itu untuk beberapa produk ya, itu mereka nggak langsung check out teman-teman. Kecuali produk-produk yang mereka itu butuh banget. Kayak misalkan skincare-nya udah habis. Nah kan mereka mau nggak mau harus cepet-cepet check out. Mau habis misalkan, atau beli-beli barang kebutuhan pokok kayak beras gitu kan, itu kan mau nggak mau harus cepet check out. Tapi kalau barang-barang lain misalkan fashion, ya orang kan nggak check out hari itu juga nggak masalah. Jadi ya itu yang teman-teman harus tahu ya, ada namanya 7 day conversion attribution window. Yang kedua, kalau iklan di Meta kita tahu juga ada namanya iOS privacy ya, privacy policy ya dari iOS. Jadi, ya, how Apple iOS ini udah lama sih ya, 14 update limits your advertising effort ya. Jadi kalau teman-teman pengguna iOS, saya nggak tahu teman-teman pernah notice ini atau enggak. Jadi kalau teman-teman pengguna iOS, itu teman-teman pernah dapat notif pasti harusnya ya.
Kalau teman-teman itu mau share datanya enggak di Meta gitu kan, ke Meta itu mau share datanya enggak. Nah, kebanyakan kalau saya waktu itu enggak saya share, jadi saya tutup gitu kan. Jadi saya tolak sehingga Meta itu nggak bisa narik data. Jadi misalkan nih teman-teman check out, teman-teman pakai iOS check out gitu kan. Nah, terus di dashboard saya kok nggak ada, Mas. Ya kemungkinan mereka nggak share datanya, sehingga dari dashboard itu nggak keluar datanya. Jadi ya itu bisa kemunculan, apa, ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa baca-baca aja di sini ya. Jadi ya karena ini ya, melimitasi, membatasi dari iOS ya, untuk apa, Meta itu bisa mengambil datanya, sehingga ya dari Meta nggak bisa ngambil datanya secara detail gitu kan. Jadi kalau ini teman-teman lihat lihat kan, jadi apa, efektivitasnya juga menurun, terus, dari trackingnya itu juga pasti nggak valid juga karena ada yang nggak bisa kebaca, terus kita lihat nih, mmm, oke, ya teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Ya ini memang nggak bisa gitu kan. Cuman ya menurut saya sih teman-teman mulai sekarang ya, kalau saya ya, itu lebih saranin teman-teman lihatnya secara general aja. Karena semakin lama itu semakin sulit untuk kita nge-track data yang ada, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu cepat ambil keputusan kalau misalkan dari data dashboard itu nggak valid. Terus jangan terlalu cepat untuk juga, apa, lihatnya secara general ya. Jadi jangan lihatnya cuma dari iklan aja, dari dashboard aja, tapi teman-teman lihat aja secara general. Apakah dari segi penjualan teman-teman itu masih masuk nggak dengan kos-kos yang teman-teman keluarin, ya dengan ROAS yang teman-teman dapatin ini masih masuk nggak? Kalau misalkan masih masuk, ya udah lanjutin aja gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak masuk, ya itu cerita yang berbeda ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu buat teman-teman di sini yang beriklan di Facebook Sipas, teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman udah pertanyaan lanjutan, silakan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital ocean untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang lain.